Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada Senin hari ini. Luhut terpantau hadir di Polda Metro Jaya sekira pukul 8:28 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki gedung Ditreskrim Khusus guna menjalani pemeriksaan. Selang 1 jam pemeriksaan, menteri dari Partai Golkar itu juga terlihat sudah keluar dari gedung Ditkrimsus didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini terkait dengan pelaporan terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pemeriksaan terhadap Luhut Binsar Panjaitan pada hari ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Rizky. Selamat siang Nila dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan berdasarkan pantauan Anda di lapangan, bagaimana proses pemeriksaan terhadap Luhut Binsar Panjaitan hari ini? Ya, jadi bisa dilaporkan Nila, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pagi tadi telah mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya begitu guna diperiksa gitu, menjalani pemeriksaan atas laporan yang dilayangkannya kepada aktivis HAM Haris Azhar dan juga koordinator Kontras yakni Fathia dalam dugaan kasus pencemaran nama baik gitu. Luhut didampingi dengan kuasa hukumnya yakni Junifer Girsang. Dirinya terpantau hadir di Ditkrimsus Polda 28 menit begitu, dan tanpa sepatah kata pun dia langsung meninggalkan rekan media dan langsung memasuki ruang Ditkrimsus itu. Selang 1 jam begitu, Luhut kembali keluar dan menyatakan kalau pemeriksaannya sudah selesai begitu Nila. Oke, Rizky, kemudian terkait pemeriksaan hari ini, apakah memang ada barang bukti yang diserahkan oleh pihak Luhut pada penyidik? Ya, jadi tadi saya juga sempat mewawancara kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan yakni Junifer Girsang. Dirinya menyatakan kalau pihak Luhut dalam hal ini sebagai pelapor telah menyerahkan setidaknya ada 12 barang bukti terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat atau yang menimpa kliennya, dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan. Di mana dalam perkara ini Fathia dan juga Haris Azhar dilaporkan telah mencemarkan nama baik Luhut atas adanya dugaan kepemilikan bisnis tambang Luhut di Papua begitu. Dan juga dirinya menyatakan barang bukti ini juga sekaligus sebagai temuan dari pihaknya terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh Luhut gitu Nila. Terkait tudingan begitu ya, Rizky, adanya bisnis tambang di Papua sendiri, apakah pihak Luhut pada hari ini ketika menjalani pemeriksaan memberikan komentarnya menanggapi tudingan tersebut? Ya, tadi Menteri dari Partai Golkar yakni Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kalau dirinya sama sekali tidak memiliki bisnis apapun di Papua begitu. Dengan begitu dia menjawab dengan membantah bahwa pernyataan dari Fathia dan juga Azhar yang menyatakan kalau Luhut memiliki bisnis tambang itu adalah tidak benar dan itu merupakan fitnah, dan dia menyatakan ini merupakan pencemaran nama baik yang juga dapat menimpa atau yang dapat dirasakan oleh keluarganya, dalam hal ini anak dan juga cucunya gitu Nil. Berdasarkan keterangan dari pihak Luhut atau mungkin tim kuasa hukumnya, Rizky, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya kasus ini akan berujung dengan perdamaian? Tadi Luhut Binsar Panjaitan sendiri yang menyatakan kalau pihaknya dalam hal ini sebagai pelapor
dia tidak menyatakan secara langsung sih, tapi kita sebagai awak media menyatakan kalau Luhut sudah tidak mau berdamai begitu, dia ingin proses hukum ini tetap berjalan sampai nantinya di persidangan dan membuktikan siapa yang benar begitu terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik ini gitu ya. Oke. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pemeriksaan yang dijalani Luhut pada hari ini, telah terhimpun wawancara dengan kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, ini sudah kami serahkan, dan tadi klien kami menyampaikan kepada penyidik agar proses ini dapat ditindaklanjutin untuk meminta kepastian hukum di negara Indonesia ini. Dan beliau tadi berpesan agar proses ini tidak boleh diintervensi, dan saya datang sebagai warga negara Indonesia yang mencari keadilan karena nama baik saya, kehormatan saya sudah dicemarkan, mengakibatkan anak, cucu, dan keluarga saya tidak terima atas apa yang disampaikan ketidakbenaran itu. Inilah yang beliau tadi sampaikan dan materi dalam berita acara pemeriksaan. Pak, 12 dokumen itu apa saja, Pak? 12 dokumen 12 barang bukti apa saja? Tentu kami lampurkan, membuktikan etiket baik kami, somasi yang tidak ditanggapi. Demikian juga jawabannya yang tidak relevan dengan somasi kami. Demikian juga kami lampirkan flash disk YouTube yang menjadi bukti pernyataan-pernyataan yang tidak benar tersebut. Ya, kami sampaikan menit per menit perkataan-perkataan yang memfitnah, mencemarkan nama baik klien kami. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, saudara, menghadiri acara dan juga memimpin aksi memungut dan memilah sampah pada World Clean Up Day 2021. Wali Kota Pontianak ini mengatakan bahwa aksi memungut dan memilah sampah yang dilakukan World Clean Up Day memberikan pesan positif terhadap kepedulian lingkungan. Aksi yang diikuti oleh ratusan relawan tersebut digelar di kawasan Waterfront Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak, ada Rokib di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rokib. Ya, halo Nila. Rokib, bisa dijelaskan terkait World Clean Up Day ini, apa sebenarnya acaranya dan diikuti oleh Wali Kota Pontianak? Bagaimana aktivitasnya? Oke. Sebenarnya kegiatan tersebut dilaksanakan ya dalam rangka World Clean Up Day ya tahun 2021 atau Hari Kebersihan Sedunia ya. Nah, kali ini bersinergi antara komunitas maupun relawan beserta pemerintah Kota Pontianak melaksanakan pemungutan dan pemilahan sampah di kawasan Waterfront City Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dipilihnya kawasan ini memang karena di tempat ini merupakan tempat menampung sampah ya dari aliran parit maupun laut di kawasan Kota Pontianak. Kemudian Waterfront City Kota Pontianak ini merupakan salah satu
ikon wisata yang ada di Kota Pontianak yang sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Pontianak yang bisa menimbulkan penumpukan sampah oleh masyarakat. Nah, untuk kegiatan tersebut memang diikuti oleh oleh relawan dari berbagai pihak maupun komunitas, sehingga pada kegiatan tersebut pemungutan dan pemilahan sampah seperti sampah organik maupun non-organik, seperti masker juga itu dipilah, kemudian ada juga yang dikelola kemudian oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dikelola di TPA Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Seperti itu, Nila. Oke, Rokib, kemudian selain upaya pemungutan dan juga memilah sampah ini, adakah upaya lain yang dilakukan oleh Pemkot maupun instansi terkait dalam menjaga lingkungan di Kota Pontianak sendiri? Ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa jumlah sampah yang ada di Kota Pontianak dalam setiap harinya itu bisa sekitar 350 sampai 400 ton yang sampah yang dihasilkan dari baik dari rumah tangga maupun tempat umum. Nah, untuk upaya-upaya lain untuk menjaga penumpukan sampah atau berserakan di tempat-tempat lain, pemerintah Kota Pontianak bersama instansi terkait semua pihak itu terus melakukan menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya membuang sampah di tempatnya, seperti pemasangan spanduk maupun banner dan lain sebagainya sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, memang diakui oleh Wali Kota Pontianak, Haji Edi Rusdi Kamtono, bahwa memang untuk penanganan persoalan sampah ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah Kota Pontianak saja, akan tetapi juga diperlukan sinergitas bersama antara komunitas, relawan, maupun masyarakat semua pihak untuk bersama-sama melakukan penanganan terhadap sampah ini. Seperti itu, Nila. Oke, dari pihak Pemkot sendiri atau mungkin dari Wali Kota Pontianak sendiri, apakah ada imbauan dalam acara tersebut, Rokib, terkait meminimalisir begitu ya penggunaan sampah agar lokasi sampah juga tidak meningkat begitu di Pontianak? Siap. Dari pemerintah Kota Pontianak sendiri memang saat ini dari keterangan Wali Kota Pontianak bahwa pihaknya menunggu atau menantang masyarakat untuk memiliki inovatif agar bisa mengelola sampah itu bisa bernilai ekonomis dan bisa menjadikan produk yang unggul dan bisa bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Kemudian memang dihimbau agar masyarakat Kota Pontianak itu tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan, sebagaimana untuk pembuangan sampah di masing-masing TPS itu sudah diberikan jadwal dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi ya. Jika memang ada warga yang membuang sampah sembarangan ataupun di luar jam itu bisa dikenakan denda. Sebagaimana dalam Perda Tibung sudah diatur, denda tersebut bisa sampai 500.000 orang untuk perorangan. Seperti itu, Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Berikut laporannya untuk Anda. Papua, kita dari sini juga harus semangat olahraga supaya yang sudah kita selenggarakan beberapa kali. Nah, Bapak Ibu, bahwa kita manusia ini satu orang rata-rata memproduksi sampah 0,5 kilo kalau ditimbang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Gempa bumi kembali terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu 26 September sekira pukul 17:32 waktu setempat. Gempa dengan magnitudo 5 skala Richter ini dirasakan sampai wilayah Kabupaten Mamuju. Pasien di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju terpaksa harus tidur di luar gedung hingga Senin pagi ini. Pasalnya, pasien rumah sakit ini takut akan adanya gempa susulan. Dari pantauan lapangan, sejumlah pasien tidur di luar gedung rumah sakit hingga pagi. Selain mengungsi di halaman rumah sakit, ada pula yang tidur di lorong ruangan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Sulbar, ada Fahrun Ramli di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Fahrun. Halo, Nila. Fahrun, terkait kronologi gempa bumi di Mamuju Tengah yang membuat kepanikan sejumlah pasien rumah sakit Manakara Mamuju ini, seperti apa informasinya?
betul sekali bahwa gempa bumi tektonik kembali mengguncang Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Sulawesi Barat. Walau gempa itu berpusat di Mamuju Tengah, tapi getarannya cukup dirasakan sampai ke Mamuju Kota. Kekuatan gempa ini 5,0 skala Richter dan mengakibatkan kepanikan warga di Kabupaten Mamuju. Salah satunya warga yang panik di Kabupaten Mamuju itu berada di rumah sakit Mitra Manakara, di mana para pasien ini sudah sangat khawatir dan mereka khawatir sehingga berhamburan keluar gedung pasien, keluar gedung rumah sakit. Gempa terjadi pukul 17.32 waktu Indonesia Tengah. Seperti itu Nila. Oke, Fahrun, kemudian untuk keluarga pasien sendiri yang mengalami kepanikan, kemudian harus tidur di luar ruangan gedung, sejauh ini bagaimana komentar atau mungkin tanggapan dari mereka? Adapun kondisi saat ini pada saat pantauan di lokasi, salah satu pasien yang keluarga pasien yang sempat panik itu Ibu Hasana. Dia mengaku trauma akibat gempa yang terjadi pada 15 Januari lalu, sehingga atas dasar trauma itu terjadi lagi gempa yang kekuatannya kecil, tapi trauma itu kembali lagi karena ingatan gempa 15 Januari lalu yang mengguncang Mamuju sangat membekas dalam ingatannya sehingga muncul kepanikan. Adapun dia keluar dari rumah sakit dan tidur di halaman rumah sakit hingga pagi tadi. Seperti itu Nila. Dari pihak rumah sakit Manakara Mamuju sendiri, Fahrun, terkait banyaknya pasien yang kemudian memilih untuk tidur di ruang gedung, bagaimana tanggapan dari pihak rumah sakit? Ya, betul sekali. Dari informasi yang saya peroleh dari Dr. Arman, pihaknya sudah menghimbau dan memahamkan kepada seluruh pasien dan keluarga pasien bahwa dari peringatan BMKG setempat tidak ada gempa susulan terjadi, sehingga dihimbau untuk kembali masuk ke dalam rumah sakit. Tapi hingga tadi sampai pukul 11, pasien rumah sakit ini belum juga masuk kembali ke ruangan. Pasalnya sudah trauma berat akibat dari gempa 15 Januari lalu. Seperti itu Nila. Baik, terima kasih banyak Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Fahrun. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi lainnya untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update kali ini.
Satreskrim Polres Pamekasan Madura, Saudara, mengungkap kronologis pembunuhan yang dilakukan keponakan terhadap pamannya. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Sabtu sore di Jalan Lawangan Daya, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Pihak kepolisian mengatakan insiden ini bermula ketika adanya perselisihan antara korban yang merasa akses jalan menuju ke rumahnya menjadi sempit setelah batu dan penutup yang terbuat dari anyaman bambu, sehingga mengakibatkan mobil dari pelaku sulit untuk masuk melewati jalan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Kuswanto. Selamat siang rekan Nila, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kuswanto, bisa dijelaskan ini terkait adanya pembunuhan keponakan terhadap pamannya ini, seperti apa kronologisnya dan di mana pastinya pelaku ini menghabisi nyawa korban? Baik, kronologis terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh keponakan terhadap pamannya ini terjadi di Kelurahan Lawangan Daya. Nah, keponakannya ini atau pelaku ini menghabisi nyawa korban tepat di depan pintu masuk halaman rumah korban. Saat itu korban sedang melakukan melakukan persiapan untuk melakukan persiapan untuk menjemur tembakau yang sudah dipotong-potong begitu. Nah, saat itu pelaku hendak mau memasukkan mobilnya ke dalam rumahnya yang tak jauh dari rumah korban yang berada di sebelah timur rumah korban. Namun mobil pelaku sangat sulit atau jalannya terlalu sempit karena adanya tumpukan anyaman bambu yang dibuat untuk jadi tempat jemuran tembakau. Sehingga pelaku saat itu meminta korban agar menyingkirkan sementara saja tempat penjemuran tembakau itu karena mobil pelaku akan hendak lewat. Namun respon daripada korban terhadap pelaku justru marah dan tidak mengenakan. Berdasarkan kasakusuk warga yang saya menggali informasi di kejadian setempat, memang dahulu antara korban dan pelaku ini sempat ada cekcok ya, sehingga disinyalir juga adanya dendam amarah lama sehingga amarah itu kembali membara. Nah, saat si korban ini meminta untuk saat si pelaku ini meminta korban agar memindahkan batu dan juga anyaman bambu ini supaya dipindah sebentar, si korban ini marah kepada pelaku begitu dan ingin memukul pelaku menggunakan palu yang sedang dia pegang saat memperbaiki anyaman bambu di depan rumahnya. Namun pelaku langsung memindahkan sendiri batu tersebut dan juga anyaman bambu itu. Nah, tapi lagi-lagi korban justru semakin marah kepada pelaku dan sempat ingin memukul pelaku menggunakan palu yang dipegang itu saat memperbaiki anyaman bambu. Nah, seketika pelaku langsung pulang ke rumahnya yang tak jauh di rumah sebelah timur dari rumah korban. Pelaku mengambil celurit yang digantung tepat di belakang pintu kamarnya dan langsung menghampiri korban, dan saat itu nyawa korban langsung dihabisi dan dibacok melalui kepala belakang sehingga di sininya ini terdapat luka sabetan. Saat itu korban jatuh, ketika jatuh pelaku tetap kembali menebaskan celuritnya sebanyak 2 kali di daerah bawah lengan korban, dan di sininya ini bengkak gitu. Bengkak lebar sehingga korban tak sadarkan diri sampai meregang nyawa dan tidak tertolong begitu, rekan Nila. Oke, Kuswanto, saat ini apakah memang pelaku setelah melakukan aksi kejinya sudah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian? Kemudian pihak kepolisian apakah sudah bisa memastikan apa sebenarnya motif dari pembunuhan ini? Oke. Untuk pelaku saat itu juga langsung diamankan oleh Satreskrim Polres Pamekasan, dan saat itu juga waktu Sabtu sore itu dari anggota Satreskrim Polres Pamekasan juga langsung melakukan olah TKP di lokasi. Nah, jadi untuk motifnya itu tadi karena dendam, dan mungkin pelaku itu merasa tidak enak hati karena dimarahi oleh si korban. Ya, si korban saat menyuruh untuk memindahkan anyaman bambu dan juga batu yang sempat menghalangi mobilnya masuk. Ini kejadian ini sebenarnya Lila, pelaku sudah berkali-kali mengingatkan kepada si korban begitu bahwa jangan menaruh
anyaman bambu dan jangan menaruh batu di pinggir jalan karena memang jalannya agak sempit ketika ingin masuk ke sebelah timur rumahnya itu dan dekat sawah begitu. Di sebelahnya lagi ada selokan yang saat ditumpuk itu anyaman bambunya memang agak sedikit kesusahan kalau mobil pengen masuk ke arah timur. Kalau ingin masuk mobil ke arah timur rumahnya begitu. Nah, saat di lokasi juga ketika korban meregang nyawa di depan pintu masuk rumahnya itu istrinya menangis histeris ya. Menyaksikan suaminya sudah tak bernyawa dan dihabisi oleh keponakannya sendiri. Istrinya ini sempat pingsan di depan rumahnya dan saat itu juga langsung diangkut oleh keluarganya ke dalam rumahnya. Begitu rekan Nila. Kemudian Kuswanto, untuk barang bukti sendiri yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari tangan pelaku apa saja? Oke, yang diamankan itu sebilah celurit ya, sekitar 65 cm tingginya dan juga sebilah palu. Selain itu juga sarung celurit yang menjadi pembungkus celurit korban untuk untuk pelaku menghabisi korban. Selain itu juga baju pelaku dan juga baju korban yang masih banyak bercakan darah. Karena saat itu di lokasi darahnya ya banyak sekali ya mengalir kemana-mana di depan rumahnya korban itu. Begitu rekan Nila. Oke, terakhir Kuswanto, terkait pasal yang kemudian dijatuhkan pada pelaku nantinya dalam aksi pembunuhan ini bisa dijelaskan? Nah, untuk sementara mengenai pasal ini masih menunggu update selanjutnya dari Setreskrim Polres Makassar karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Khawatirnya ada pelaku lain yang mendalangi adanya aksi pembunuhan ini. Jadi Setreskrim Polres Makassar masih belum memberikan keterangan perihal pasal apa yang disangkakan. Begitu, rekan Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, tadi telah terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Tommy Prambana. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini memang diduga adanya kasus pembunuhan, namun ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi informasi lebih lanjut nanti kita lihat perkembangannya, kita sampaikan kembali. Laki-laki korbannya, Pak? Laki-laki. Iya, motif sementara mungkin dan masih belum bisa, kita belum bisa mengutarakan. Ya? Nanti kita kasih tahu lagi perkembangan ya. Untuk luka ini apa saja yang ditemukan di lokasi dan? Barang buktinya kan? Barang buktinya tadi celurit tadi ya. Celurit ya. Sajam. Ya, itu dulu ya. Makasih Dan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Seorang pria warga Desa Bijeli, Kecamatan Neumoti, Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU NTT diciduk Polres Kupang Kota. Pelaku ditangkap karena mengaku sebagai seorang dokter dan telah melakukan praktik dokter gigi gadungan di dua kabupaten di kota NTT, yaitu Kota Kupang dan juga TTU. Kasus ini berhasil diungkap berdasarkan keterangan korban yang mengaku mengalami peradangan gigi seusai ditangani oleh pelaku. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait praktik dokter gigi ini, telah tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, Ray Rebon, di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Ray. Halo, selamat siang, Ray. Halo, selamat siang Nila. Ray, selamat siang. Bisa dijelaskan terkait kronologis hingga akhirnya pelaku yang melakukan praktik dokter gigi gadungan ini akhirnya bisa dikenali dan diringkus oleh petugas. Seperti apa informasinya? Baik Nila, dapat saya laporkan bahwa kronologi atau bermulanya kasus Antonius Kilo atau warga dari Kabupaten TTU ini awalnya ia sebagai lulusan Diploma 3 perawatan gigi di salah satu universitas di Kediri. Ia mulai merintis atau mulai melakukan praktik dokter gigi ini sejak tahun 2004 hingga saat ini. Kronologi atau bermulanya saat ditangkap atau diringkus oleh pihak kepolisian Polres Kupang Kota ini, saat itu pelaku atau tersangka Anton ini memulai prakteknya itu di Kota Kupang. Saat itu salah satu korbannya adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Kupang yang waktu itu tinggal di Kota Kupang. Saat itu
Anton langsung menuju ke lokasi atau rumahnya anggota mantan anggota DPR ini untuk melakukan perbaikan gigi. Dan saat itu juga Anton melakukannya sendiri dengan akan memasang 10 gigi palsu terhadap salah satu korban atau mantan anggota DPR ini. Saat itu juga Anton melakukan pemasangan dengan menggunakan tangan kosong maupun campuran obat yang melebihi batas atau dosisnya, sehingga korban atau mantan anggota DPR ini mengalami luka di bagian gusi maupun infeksi. Saat itu juga karena korban merasakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, korban langsung melaporkan tersangka atau Anton ini langsung ke pihak kepolisian Polres Kupang Kota. Demikian, Nila. Oke, Ray, berdasarkan informasi yang kemudian telah dihimpun oleh pihak kepolisian, sebenarnya sudah berapa lama pelaku melakukan aksi ini? Pelaku sebenarnya sudah melakukan aksi ini sejak tahun 2004 nih lah. Saat itu ia mulai itu ketika tamat dari salah satu universitas di Kediri nih lah. Saat itu juga ia mulai melakukan ini karena pengakuan korban bahwa dirinya mengalami kendala dalam perekonomian. Makanya ia langsung memulai kegiatan itu. Kegiatan praktek dokter kandungan tersebut. Setelah itu karena berdasarkan pengakuannya juga, ia melakukan ini sesuai dengan ilmu yang ia peroleh atau dalam proses perkuliahannya. Demikianilah. Dari keterangan pelaku sendiri, Ray, setelah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, apakah tersangka ini memberikan pengakuan begitu terkait aksi yang dilakukannya? Terkait dengan pengakuan tersangka, ia mengakui bahwa dirinya sudah bersalah karena telah melakukan praktek ini tanpa surat izin dari pihak terkait. Dia juga mengakui bahwa sejauh ini dirinya melakukan ini baik memang sangat untuk membantu warga yang ingin memasang gigi atau memperbaiki gigi, tetapi kesalahannya bahwa dia melakukan ini tanpa ada surat izin maupun STR. Demikianilah. Nantinya pasal yang akan disangkakan atau proses hukum yang akan disangkakan oleh pelaku, seperti apa, Ray? Siap. Terkait dengan perbuatan tersangka, dari pihak kepolisian sendiri telah menjerat tersangka dengan pasal 29, junto pasal 28 ayat 2, dengan hukuman penjara itu selama 5 tahun dan dikenakan denda sebesar 150 juta rupiah. Inilah. Baik, terima kasih banyak Ray Rebun, wartawan Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Ray. Ya, terima kasih, Nila. Selamat siang. Kita ke informasi lain, Saudara. Pelaku penipuan di Kota Bogor dengan modus berpura-pura menjadi wisatawan asing asal Brunei akhirnya diciduk kepolisian. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, pelaku dibantu oleh setidaknya 4 orang pelaku lain. Keempatnya kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Komplotan penipu ini bisa dibilang merupakan spesialis penipu pada para wisatawan. Pasalnya sebelum melakukan aksi penipuan pada wisatawan di Kota Bogor, para pelaku juga pernah melakukan aksi kejahatan di kawasan wisata Lembang, Bandung. Setelah berhasil mengincar korbannya, pelaku berpura-pura berbicara soal investasi hingga korban tergiur dan masuk perbincangan tersebut. Bahkan para pelaku ini juga mempunyai ATM fiktif dengan saldo ratusan juta rupiah untuk meyakinkan para korbannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Lingga, selamat siang. Iya Nila. Lingga, selamat siang. Bisa dijelaskan terkait kronologis komplotan penipu ini yang menjalankan aksi kejahatannya akhirnya berhasil dibekuk dan ditangkap oleh pihak kepolisian? Iya Nila, beberapa waktu lalu seorang wisatawan di Kota Bogor tertipu ratusan juta oleh komplotan penipu yang berasal dari luar wisata Kota Bogor. Ketika itu seorang wisatawan sedang melakukan aktivitas di sekitar Jalan Insinyur Haji Juanda, kemudian Jalan Otista. Ketika itu para komplotan itu sudah standby atau bersedia di situ, kemudian mereka melakukan bujuk rayu gitu. Sementara itu satu pelaku melakukan bujuk rayu kepada korbannya, satu
penipu lainnya yang bertugas menggunakan bahasa asing yang berpura-pura sebagai wisatawan asal Brunei, kemudian datang menghampiri pura-pura sebagai orang yang tersasar. Ketika itu, keduanya langsung mengajak para korbannya ini ke suatu tempat yang di dalam mobil, kemudian para pelaku mengiming-imingi investasi ratusan juta. Kemudian setelah itu korban diajak melihat ATM fiktif yang di dalamnya itu ketika dicek ternyata isinya 600 juta, namun jumlah tersebut bukan jumlah yang sebenarnya. Kemudian di sana para pelaku ini mencoba meminjam ATM, kemudian ATM itu ditukar oleh para pelaku ini sehingga akhirnya setelah bisa dimiliki korbannya ATM milik korbannya ini dikuras habis, sekitar kerugian mencapai 500 juta seperti itu, Nila. Oke, Lingga, kemudian ada beberapa pelaku yang diamankan terkait kasus ini. Seperti apa saja peran mereka? Kemudian tadi mereka ini kan juga targetnya adalah wisatawan yang mana berbahasa asing. Lalu para pelaku ini bisa mempelajari bahasa asing ini dari mana? Iya, inilah benar sekali, ada sekitar 4 orang yang ditangkap oleh Polresta Bogor Kota. Yang pertama adalah pelaku Adi yang merupakan bertugas untuk mencari korban, kemudian Joko yang merupakan sebagai berpura-pura sebagai wisatawan asing. Nah, uniknya ini Joko mempelajari bahasa asing tersebut dari sebuah serial film kartun, tepatnya yang merupakan film kartun Upin Ipin. Di sana Joko belajar bahasa Melayu ataupun bahasa jiran untuk selanjutnya mengkelabui temannya seperti itu. Setelah itu kemudian Joko langsung mempraktekannya ke teman-temannya. Selanjutnya kemudian setelah itu ada satu pelaku lainnya lagi, yaitu bernama Bimo dan Usman yang merupakan sebagai penyuplai kartu ATM palsu gitu kepada Joko dan Adi. Sementara itu Bimo berperan sebagai driver. Seperti itu, Nila. Apakah memang aksi pelaku ini sudah diketahui sejak beberapa waktu lalu? Total ada berapa kali para pelaku melakukan aksinya, Lingga, dan kerugian yang dialami oleh korban sudahkah terhitung totalnya? Iya, Nila, sebelum pelaku ini ditangkap di wilayah Kota Bogor, para pelaku ini sudah melakukan aksi penipuan di wilayah Bandung, tepatnya di tempat wisata daerah Lembang seperti itu. Mereka di sana juga melakukan aksi penipuan beberapa kali. Setelah sukses melakukan aksi penipuan di Bandung, kemudian para pelaku ini melakukan aksinya di Bogor. Di Bogor sendiri para pelaku mengaku sudah sekitar 5 kali melakukan aksi kejahatan penipuannya dengan total kerugian sekitar 500 juta, dan terakhir korban itu mengalami kerugian sekitar 119 juta yang terjadi di sekitar ATM di Jalan Pajajaran. Seperti itu, Nila. Oke, kemudian pasal yang nantinya akan disangkakan untuk para pelaku ini seperti apa informasinya, Lingga? Ya, Nila, dari aksi kejahatan para pelaku ini, para pelaku dikenakan pasal 378, tepatnya adalah tentang penipuan yang ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara, seperti itu, Nila. Oke, terima kasih banyak Lingga atas laporan Anda, dan saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara ini dengan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Berikut laporannya untuk Anda. Jajaran Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap dan menggagalkan aksi-aksi penipuan kepada para wisatawan, khususnya yang ada di Kota Bogor, di mana modus utamanya adalah mengaku sebagai orang asing, yaitu orang Brunei. Jadi bermodalkan logat Brunei, kemudian tersangka melakukan aksinya. Setidaknya dalam kurun waktu tahun ini, korban telah berhasil melakukan penipuan terhadap 5 orang korban dengan kerugian mencapai 500 juta rupiah. Tersangka adalah Adi Santoso yang berperan sebagai mencari korban penipuan. Kemudian Joko ini adalah tersangka yang berperan dengan logat Brunei, kemudian menukar ATM milik korban. Kemudian tersangka Bimo dan Usman itu adalah mendukung aksi dari kedua pelaku utama.
Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya. Saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Anda masih menyaksikan Live Update bersama dengan saya Nila Irda. Kita ke informasi lain, Saudara. Ditres Narkoba Jawa Timur berhasil membekuk 2 orang pengedar narkotika jenis sabu dan juga pil ekstasi jaringan internasional Malaysia. Pelakunya adalah seorang warga negara asing asal Nigeria dan juga seorang wanita asal Maluku Utara. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti haram sabu-sabu seberat setidaknya 3,9 kg. Ada pula pil ekstasi sekitar 3.000 butir yang dikemas ke dalam kaleng makanan sebagai modus untuk mengelabuhi petugas. Pihak kepolisian memastikan bahwa kedua pelaku merupakan anggota jaringan pengedar narkotika internasional yang disuplai dari negeri jiran Malaysia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Luhur, selamat siang. Selamat siang Nila. Luhur, bisa dijelaskan terkait kronologi adanya penyelundupan yang akhirnya dibongkar oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini. Seperti apa kronologisnya? Oke, kronologi awal yang bisa kami sampaikan, temuan untuk barang bukti narkoba ini, sabu dan pil ekstasi ini sebenarnya ditemukan awal oleh pihak bea cukai Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya. Jadi memang ada mekanisme screening terhadap kapal-kapal barang ekspedisi yang datang ke Surabaya, kemudian didapati oleh petugas ternyata ada barang mencurigakan yang dikemas dalam kaleng makanan. Ketika dideteksi dan dibuka, ternyata isinya adalah barang haram yang dimaksud itu, yakni sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Dan kemudian dari pihak bea cukai langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Jatim, dan pihak Polda Jatim tidak lantas langsung menyita, tapi langsung pihak Polda Jatim menjalankan mekanisme penyelidikan untuk segera menangkap siapa dalang dari keberadaan benda mencurigakan atau benda narkotika yang diselundupkan itu. Dan kemudian didapati ternyata barang tersebut ekspedisinya menuju ke arah Jakarta melalui jalur darat. Jadi dari Surabaya pelabuhan itu akan segera dikirim ke Jakarta, dan pihak kepolisian melalui mekanisme penyidikan maka memanfaatkan mekanisme pengiriman barang ekspedisi tersebut untuk kemudian dideteksi, akhirnya merujuk pada 2 pelaku yang akhirnya ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pada malam hari di kawasan Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Semacam itu, Nila. Luhur, ini kan pelakunya satu diantaranya adalah seorang warga negara asing asal Nigeria. Untuk identitasnya sendiri seperti apa? Kemudian adakah hubungan antara pelaku seorang wanita yang berasal dari Indonesia ini dengan pelaku yang berasal dari Nigeria ini? Oke, untuk salah satu, jadi ada 2 orang pelaku yang ditangkap yang kedapatan untuk menerima barang ini. Jadi ketika polisi melakukan penangkapan dengan melihat langsung siapa yang menerima barang itu melalui mekanisme pengiriman ekspedisi,
ternyata satu di antara pelaku adalah warga negara asing asal Nigeria, namanya Idoko, dan kemudian dengan teman perempuannya yang bernama Rani. Jadi salah satu pelaku yang dari WNA ini ternyata hubungan dari kedua pelaku ini adalah pasangan dua sejoli, artinya mereka sebagaimana hasil pemeriksaan dari pihak penyidik, mereka ini adalah pasangan dua sejoli dan bisa digarisbawahi mereka belum menikah, tapi informasi yang digali kepolisian mereka akan melakukan pernikahan, artinya mereka memang memiliki hubungan kedekatan khusus. Tapi di balik itu dalam proses menjalankan mekanisme penjualan atau peredaran narkoba ini ternyata si WNA ini memanfaatkan pasangan warga negara Indonesia asal Maluku Utara ini untuk berkomunikasi. Jadi pihak WNA Nigeria ini tidak mampu berbahasa Indonesia secara luas dan dibantu oleh si teman perempuannya ini untuk menjalankan mekanisme bisnis yang ternyata sudah berjalan cukup lama. Semacam itu, Mila. Sudah berapa kali penyelundupan ini kemudian dilakukan, Luhur, dan dari mana pelaku ini akhirnya mendapatkan pasokan narkoba? Sudahkah bisa diungkap oleh pihak kepolisian? Sebagaimana disampaikan oleh pihak Direktorat Narkoba Polda Jatim, mereka ini sudah menjalankan atau berhasil menerima pasokan dan mendistribusikannya sebanyak 3 kali. Dan seandainya di hari itu mereka tidak tertangkap, maka bisa dikatakan aktivitas peredaran yang mereka lakukan pada bulan Juli kemarin adalah aktivitas yang keempat, Nila. Dan mereka memperoleh pasokan itu dari jaringan internasional berasal dari Malaysia, yang dikirim menggunakan jalur laut, kemudian dilanjutkan menggunakan jalur darat, dan peredaran yang dilakukan oleh dua pelaku ini ternyata dilakukan untuk disebarkan di seluruh Indonesia. Semacam itu, Nila. Kemudian, Luhur, apakah upaya yang kemudian dilakukan oleh Polda Jawa Timur sendiri untuk akhirnya mengusut tuntas kasus peredaran narkoba internasional ini? Oke, dari pihak Polda Jatim sedang berfokus pada dari siapa sosok pemasok yang menyuplai yang memberikan barang ini kepada dua tersangka atau pelaku tersebut yang teridentifikasi berinisial K, warga Malaysia, dan hingga saat ini pihak Direktorat Kriminal untuk menghandle narkoba Polda Jatim akan berusaha untuk melakukan mekanisme pengejaran, penyidikan atau pengembangan untuk menangkap si pelaku berinisial K ini yang ada di negara Malaysia. Jadi memang mekanisme penyidikan akan masih terus berlanjut dan akan berkoordinasi dengan pihak cukai yang ada di kawasan Kota Surabaya untuk mengantisipasi peredaran narkoba serupa. Demikian, nih. Baik, terima kasih banyak, Luhur, atas informasinya, dan saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Replihandoko, dan juga dan juga ekstasi sebanyak 1.384. Kegiatan ini berhasil diungkap. Dari awalnya adalah adanya satu kiriman yang dicurigai oleh rekan-rekan Bea Cukai Tanjung Perak. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata alamat pengirimannya ini posisinya di Jakarta. Kemudianlah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Polda Jatim, dilakukanlah profiling. Dari hasil profiling berhasil diamankan di Jakarta itu satu orang perempuan warga negara Indonesia, inisialnya RA. Kemudian berkembang diamankan satu orang warga negara asing atau asal Nigeria dengan inisial ICK. Indonesia, karena Jakarta itu mesti kemana-mana. Pada sudah berapa kali pengiriman ada 3-4 kali. Ini yang kali keempat. Dari Malaysia ke sini. Ada Malaysia, melalui Surabaya, tapi dikirimnya ke Jakarta lebih enggak karena jadi biasa mereka kan kalau ke Jakarta kan tidak bisa mengendus, maka mereka ke daerah yang lebih kecil supaya tidak terendus, tetapi mereka kerjasama kita terlalu semuanya. Tim khusus di Polres Bitung, saudara, sempat viral dengan konten video menangkap pelaku kejahatan khususnya street crime. Tim tersebut adalah Tarsius 86
dengan Komandan Tim atau Katim Bribka Angki Koago. Dan saat ini Polres Bitung juga telah mengupgrade tim tersebut menjadi Tim Tarsius Presisi Polres Bitung. Tim Tarsius Presisi Polres Bitung tidak hanya mengacu di tim utama, mereka kini juga mempunyai 10 orang personil. Dalam bertugas dibagi menjadi 2 regu yang masing-masing regu juga mempunyai seorang pemimpin. Tim Tarsius Presisi Polres Bitung ini dibekali dengan pelatihan kesamaptaan, kesehatan, dan juga latihan menembak. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait Tim Tarsius Presisi ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Christian Wayongkere di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Christian. Ya, halo, selamat sore rekan Nila. Selamat sore Christian. Bisa dijelaskan untuk tim khusus di Polres Bitung ini sendiri, Tim Tarsius Presisi Polres Bitung, sebenarnya tim semacam apa ini? Baik, seperti di jajaran Polres maupun Polresta dan Polda pada umumnya, keberadaan Tarsius itu merupakan satu pemandangan yang tidak asing lagi bagi jajaran kepolisian, di mana untuk Polres Bitung sendiri, Tim Tarsius Presisi ini merupakan upgrade dari Tim Tarsius sebelumnya yang bernama Tarsius 86, di mana tugas-tugas mereka sama seperti tim-tim khusus lainnya, namun yang berbeda dari Tim Tarsius Presisi Polres Bitung ini, mereka bekerja bukan hanya 1 kali 24 jam dan bukan hanya pada malam hari, melainkan dari pukul 7 pagi sampai pukul 7 pagi keesokan harinya, rekan Nila. Oke, artinya Christian, Tim Tarsius Presisi ini nantinya akan bekerja selama 24 jam non-stop. Untuk pola kerjanya sendiri, apakah memang hanya ada 1 tim saja yang akan selalu bekerja atau seperti apa informasinya? Baik, Tim Tarsius Presisi Polres Bitung ini saat ini dipimpin oleh Ibda Novi Pamula dan dibagi dua regu. Jadi masing-masing regu itu beranggotakan 5 orang, di mana untuk regu pertama itu dipimpin oleh Aibda Bambang Trianto yang juga merupakan mantan personil Tim Tarsius edisi pertama atau Tim Tarsius pertama kalinya, dan juga sudah malang melintang sebagai tim Resmob. Dan tim yang kedua dipimpin oleh Aibda Yolani Juju. Nantinya mereka akan bergantian pada melaksanakan operasionalnya, dan yang utamanya seperti tugas-tugas kepolisian pada umumnya menciptakan keamanan, tertiban, dan mencegah mengantisipasi terjadinya peristiwa yang melanggar hukum dan melanggar ketentuan. Rekan Nila. Christian, kemudian respons dari mantan personil Tim Tarsius sebelumnya sendiri melihat dibentuknya atau di-upgrade-nya Tim Tarsius Presisi Polres Bitung ini seperti apa? Ya, baik. Jadi keberadaan Tim Tarsius Presisi ini mendapat dukungan langsung oleh mantan personil Tim Tarsius 86 yang mengajak pada seluruh masyarakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan Tim Tarsius Presisi Polres Bitung ini. Meskipun belum dilengkapi atau belum dibekali dengan konten seperti Tim Tarsius pada sebelumnya, namun mantan personil Tim Tarsius yang juga sekarang anggota Polri yang bertugas di Polsek Matuari bernama Bribtu Winda Ahmad mengajak kepada seluruh masyarakat agar memandang menjadikan bahwa Tim Tarsius Presisi ini sama dengan Tim Tarsius sebelumnya. Rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Christian atas laporan Anda dan saudara. Tadi Christian telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Bitung, Kompol Hendra Dorizan, kemudian ada juga Kasat Serse Polres Bitung, AKP Mufadli. Berikut laporannya untuk Anda. Tarsius ini sangat fantastis, bombastis, dan spektakuler. Kenapa saya bilang begitu? Saya baru jadi Kasat Reskrim di Bitung ini, baru 1 minggu. Tapi ada ketemu dengan masyarakat, baru dapat dengan masyarakat. Dia bilang, Pak, siapa itu Tarsius itu dibubarkan? Dia bilang begitu tuh, ya enggak bubar. Kita bilang, oh Pak, jangan sampai dibubarkan, karena ada orang bagus sekali. DP dampaknya positif memang. Iya Pak, dia bilang tuh, luar biasa.
memang di zaman sekarang ini, era digital tuh, semua serba percepatan. Makanan saja, orang bisa pesan di rumah sambil tidur. Kok tiap keamanannya datang. Padahal itu keamanan juga kebutuhan primer tuh. Tiap orang polisinya tidak bisa begitu. Itu Gojek, Grab boleh bikin begitu tuh. Makanya kita bilang spektakuler. Memang sempat berembus isu ya. Selama ini kan kasus memang ada konten YouTube-nya. Jadi ketika sudah tidak terlalu aktif, sempat berembus isu, ada kasusnya kok dibubarkan. Kasusnya apa dibubar? Cuma kita melakukan penyegaran, ibaratnya penyegaran. Jadi personil yang lama kita beri pilihan ke mereka. Nah, akhirnya yang baru kita masukkan. Ini pun yang baru, personil yang baru sudah melalui tahapan latihan. Latihan kan? Iya, latihan. Jadi ketika mereka sudah kita bentuk, yang baru sudah siap, baru mereka sudah mulai action lagi di lapangan. Berarti kontennya tetap masih ada dong, Pak? Oh, kontennya tetap masih ada. Iya, karena rata-rata aku beberapa tapi teman yang fresh sekali. Tim Tarsius, apalagi tutup konten akun YouTube atau tidak ada itu, Pak ya? Tidak ada. Oke, pada disitu bilang ke kamera, Pak, selaku Wakapolres gitu yang langsung ngomong nih guys. Jadi tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, yang ada hanya atau bahasa penyegaran tuh. Sejumlah mahasiswa Kendari memblokir jalan pada unjuk rasa di pertigaan kampus Universitas Salu Oleo atau UHO pada Minggu 26 September. Para mahasiswa memblokir jalan MT Haryono, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan membakar ban bekas. Demonstrasi tersebut digelar mahasiswa untuk memperingati tragedi kematian Randi dan juga Yusuf Kardawi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Ultra, ada Amelda Devi Indriani di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Amel. Halo, Amel, selamat siang. Selamat siang. Amel, bisa dijelaskan terkait situasi yang terjadi pada saat demonstrasi seperti apa? Apakah demonstrasi ini bisa berjalan dengan aman atau sempat terjadi keributan? Iya, baik Nila. Demonstrasi yang terjadi di pertigaan kampus Universitas Salu Oleo pada Minggu malam sempat membuat kemacetan, namun tak menimbulkan keributan. Ya, demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa tadi malam hanya membakar ban, aksinya hanya membakar ban dan memblokir atau menutup arus lalu lintas di daerah tersebut. Ya, untuk diketahui juga demonstrasi yang dilakukan tadi malam oleh sejumlah mahasiswa itu di 3 titik sekaligus Nila. Yang pertama ada di pertigaan kampus Universitas Salu Oleo, ada pula di salah satu ruas jalan di dekat Universitas Mandala Waluya Kendari dan di perempatan lampu lalu lintas Pasar Baru. Ya, di 3 titik tersebut mahasiswa melakukan demonstrasi dengan inti yang sama, yaitu terkait memperingati kematian Randi dan Yusuf. Seperti itu. Oke, Amelda, ini kan digelar pada Minggu malam, kemudian berlangsung berapa lama demonstrasi ini dan para demonstran kemudian membubarkan diri sekira pukul berapa? Ya, baik Nila. Demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa tadi malam berlangsung sekiranya pukul 6.30, kemudian berakhir hampir pukul 9 malam, dan di sekiranya pukul 7 malam itu masih sempat ada kendaraan yang diperbolehkan lewat lantaran masih ada beberapa jalan yang belum ditutup secara full, masih ada jalan yang bisa dibuka untuk kendaraan motor. Kemudian beberapa mobil juga yang sudah terlanjur masuk di salah satu daerah demonstrasi itu dipaksa untuk memutar balik
agar tidak menembus lagi ke titik aksi berikutnya. Ya, akibatnya penutupan jalur tersebut terjadi kemacetan hingga ratusan meter dari titik lokasi, dan berdasarkan pantauan kami juga semalam di salah satu titik aksi juga ada pihak kepolisian yang membantu mengatur arus lalu lintas. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Amelda atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Wakil Presiden Mahasiswa UHO Purmadana dan juga ada masa aksi Sardi. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya kan gerakan ini itu bagian dari gerakan berefleksi 26 September. Saya mengambil inisiatif karena berhubung lembaga di Universitas itu banyak yang bungkam, diam, seperti yang disampaikan di awal tadi, saya mengambil sikap untuk bagaimana mengundang secara terbuka Sigani Indus menjadi ajang konsolidasi untuk teman-teman mahasiswa terkait bagaimana untuk menyikapi persoalan kasus Randi dan Yusuf 2 tahun silam ini. Kami mungkin bukan berbicara pada persoalan kita akan mengusut tuntas, tidak, karena memang kita tidak punya kapasitas sejauh itu, tapi kita akan mengawal dengan tuntutan terlepas dari kejadian 2 tahun yang lalu, apa yang mampu diberikan oleh pihak kepolisian untuk bagaimana menghargai dan mengenang dua saudara kami ini. Ya, sampai pada keadaan dan kondisi yang terlihat sekarang ini, ya tentunya ini adalah bagian dari cipta kondisi yang kami lakukan untuk bagaimana menarik perhatian teman-teman mahasiswa supaya bagaimana bahasanya apa yang kami lakukan adalah bentuk dari keseriusan kami, bukan untuk bagaimana menghambat aktivitas dan perjalanan masyarakat, bukan untuk mencari sensasi atau momen, enggak. Tapi memang hal ini kami lakukan untuk bagian bentuk dari teknis yang sudah kami bicarakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bentuk aksi kami 26 September sebagai bentuk bagaimana memperefleksi, mengingatkan kepada masyarakat Sultra bahwa kemarin perjuangan Undang-Undang Omnibus Law telah memakan 2 korban saudara kami Randi dan Yusuf. Kemudian dengan hadirnya kami turun ke jalan beberapa titik, baik di depan Mandala, pertigaan kampus Universitas Anulil, dan Pasar Baru, itu serentak untuk melakukan aksi, dan insya Allah besok adalah puncak di mana memperingati 26 September. Dan insya Allah wakil-wakil perwakilan se-universitas yang ada di Kendari akan turun untuk bertandang ke Mapolda Sultra mempertanyakan kemarin bagaimana prosesnya sehingga sampai detik ini namanya keadilan belum mendapatkan kepada saudara kami Randi dan Yusuf. Sebab pansus kemarin yang sudah dibentuk itu tidak sama sekali terlaksana. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Meranti Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Kota Makassar terbakar pada Minggu 26 September 2021. Api dilaporkan muncul sekitar pukul 10 waktu setempat dan setidaknya ada 15 armada kebakaran yang kemudian diterjunkan untuk memadamkan api. Pihak dokter mengatakan api muncul dari sebuah ruangan yang tertutup yang mana tidak dihuni oleh pasien. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Ari Mariadi di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Ari. Ya, halo, selamat siang, Mbak. Saya Ari dari Makassar melaporkan. Selamat siang, Ari. Terkait adanya kebakaran ini, bisa dijelaskan bagaimana awal mulanya, kemudian apakah ini menyebabkan adanya korban? Ya, baik. Mbak, jadi kejadian ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 10 WITA pagi kemarin. Jadi rumah sakit Dadi ini adalah salah satu rumah sakit khusus yang menangani pasien gangguan jiwa. Jadi rumah sakit ini aset milik Pemprov. Selain itu juga sempat dijadikan sebagai rumah sakit pelayanan khusus pasien COVID selama membackup pasien COVID selama 1 tahun lebih ini. Jadi ada sejumlah gedung yang berada di rumah sakit Dadi ini. Nah, gedung yang terbakar ini yaitu gedung Meranti yang punya 2 pelayanan, yaitu pelayanan Meranti dan pelayanan Kenanga. Kalau kamar
ruang perawatan Meranti ini dihuni oleh 6 pasien, ya dalam hal ini pasien yang dalam gangguan jiwa dan punya penyakit tambahan, misalnya dia sakit jiwa, dia juga punya penyakit gula atau penyakit tinggi tensi, jadi dia punya dua dokter, yaitu pertama dokter khusus spesialis penyakit jiwa dan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, kalau ruang satunya ini, ruang kenanga ini yang agak banyak pasiennya, sekitar 33 pasien, semuanya khusus perempuan dalam keadaan masih gangguan jiwa. Untung ini pihak rumah sakit berhasil menyelamatkan semuanya, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, seperti itu Mbak. Ari, terkait dugaan sementara, apa sebenarnya penyebab dari kebakaran, apakah sudah bisa diungkapkan oleh pihak terkait? Iya. Sejauh ini untuk dugaan sementara dari pihak rumah sakit, katanya akibat korsleting listrik, katanya ada stop kontak di salah satu ruangan tertutup yang tiba-tiba memunculkan api. Dari inilah yang memicu sehingga katanya terjadi kebakaran. Sejauh ini aparat kepolisian sudah turun untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, seperti itu Mbak. Oke, untuk nilai kerugian sendiri ditafsir mencapai berapa setelah adanya kebakaran ini, Ari? Jadi ada 2 ruangan ini Mbak, kalau penyampaian dari pihak rumah sakit untuk gedung Meranti itu kondisinya 95% hangus, sedangkan ruang perawatan kenanga sekitar 50%. Pihak rumah sakit menyampaikan dari kejadian naas ini total kerugian ditaksir mencapai 200 hingga 300 juta karena sejumlah atap ataupun gedung ini akan dibangun kembali. Itu yang diperkirakan butuh uang sekitar 200 hingga 300 juta. Oke, terima kasih Ari atas laporannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya Saudara, Tribun mewawancara dengan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Dr. Arman Bausat. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih banyak. Jadi saya mendapat informasi dari staf itu tadi terjadi sekitar jam 10 pagi hari Minggu ini. Kalau untuk yang terbakar ruang apa dok? Jadi yang terbakar ini ruang Meranti. Jadi ruang Meranti agak meluas ke ruang perawatan. Jadi ruang perawatan kenanga. Jadi ruang Meranti hampir 95% kena, kenanga itu 50% kena. Yang kena dia memang terkoneksi. Jadi di ruang Meranti ini memang ruangan khusus untuk menangani pasien jiwa yang mengalami gangguan tambahan. Contoh misalnya dia ada gangguan jiwa tapi ada juga penyakit lainnya. Contoh ada darah tinggi kah, atau ada gula, itulah. Kita bisa di kampus ini. Di sini tempat perawatan bersama antara misalnya dokter ahli jiwanya gabung dengan dokter penyakit dalamnya di sini. Tapi di sini juga merawat pasien yang mulai gaduh. Misalnya dari ruangan tiba-tiba ada agak gaduh sedikit, gelisah, terpaksa kita transfer dulu ke sini, ruang Meranti. Yang terbakar apa saja di dalam ini dok? Iya, jadi ini tadi penjelasan dari staf kami yang kebetulan tugas pada pagi hari ini. Jadi dia melihat tadi ada 6 pasien, ada ruangan yang di pojok sana itu tiba-tiba kelihatan ada api dekat pintu. Nah itu ruangan terkunci. Memang biasa kadang-kadang kalau yang sudah sangat gelisah kita isolasi. Karena kenapa kalau digabungkan biasa bersifat ya? Nah itu terkunci, tadi tertutup ruangan. Kenapa ditutup? Takutnya pasien-pasien yang kami rawat itu masuk ke sana. Dan nanti memang ada pasien yang sangat gelisah, itu kita masukkan ke sana, dikunci. Tapi menurut informasi beliau yang lagi jaga, dilihat api di sana naik, makanya dibongkar, pasien langsung dievakuasi. Tim gabungan menemukan benda-benda tajam di Lapas Kalianda dalam razia yang dilakukan di Lapas Kelas 2A Kalianda pada Jumat 24 September 2021. Tim gabungan pun menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di kamar yang dihuni warga binaan. Razia ini dilakukan seusai acara deklarasi penandatanganan dan pernyataan komitmen peran terhadap alat komunikasi ilegal dan memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang atau narkoba di dalam lapas. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Lampung, ada Dominius Desmantri di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Domi. Halo, selamat siang rekan Nila. Domi, terkait jalannya razia yang dilakukan oleh tim gabungan di Lapas Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, ini seperti apa? Dari unsur mana saja tim gabungan ini? Oke. Razia yang dilakukan di Lapas Kelas 2A Kalianda kemarin
tim merupakan gabungan dari Polres Lampung Selatan dan juga Kodim Lampung Selatan bekerjasama dengan BNN Kabupaten Lampung Selatan dan juga petugas lapas yang ada di lapas kelas 2 Kalianda. Nah, saat razia dilakukan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga yang merupakan barang yang dilarang masuk ke dalam lapas seperti botol parfum, terus cutter, dan juga macam-macam senjata barang-barang tajam lainnya seperti paku begitu. Oke, Domi, kemudian tujuan utama dari razia yang dilakukan oleh tim gabungan ini sendiri seperti apa? Baik, tujuan dari kegiatan yang dilakukan di lapas kelas 2 Kalianda kemarin adalah untuk memberantas peredaran alat komunikasi ilegal dan juga peredaran gelap narkoba di dalam lapas. Begitu. Tindak lanjut dari tim gabungan sendiri setelah adanya beberapa temuan dari dalam lapas ini seperti apa informasinya, Domi? Nah, baik. Barang-barang yang tadi ditemukan di dalam lapas kelas 2 Kalianda tersebut nantinya akan dimusnahkan dan juga Kepala Lapas kelas 2 Kalianda, Pak Tetra Destroy, juga mengimbau kepada pegawai dan juga warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2 Kalianda untuk tidak bermain-main dalam peredaran gelap narkoba karena mereka akan menindak tegas bagi pegawai maupun juga warga binaan pemasyarakatan yang kedapatan atau bermain terhadap narkoba. Karena mereka ingin menciptakan lapas kelas 2 Kalianda sebagai lapas yang bersinar, yaitu bersih dari narkoba, begitu. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kabak Ops Polres Lampung Selatan, Kompol Oscar Eka Putra. Berikut liputannya untuk Anda. Contoh sendok, Carter, ini hasil razia kita ini. Nah, hasil razia ini kita sita, kita akan kumpulkan di lapas. Akan musnahkan itu? Iya. Akan dari pihak lapas saya akan memusnahkan. Mungkin itu aja kan. Mungkin Pak, personil yang diturunkan berapa orang Pak? Oh, personil yang diturunkan dalam hal ini ya kita gabungan hari ini. Ya. Untuk personil Polri, dalam ini Polres Lampung Selatan kita menurunkan 20 orang personil, dari BNN 10, terus dari lapas mungkin ada 50. Dalam pelaksanaan kita bagi 4, karena memang sasaran kita 4 blok, masing-masing 15 personil. Alhamdulillah untuk pelaksanaan yang berjalan dengan aman dan lancar. 5, 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya Baikar berkunjung ke Pantai Raja Kecik, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Minggu kemarin, Saudara. Kunjungan Menteri LHK ini untuk meninjau langsung upaya penanganan abrasi yang dilakukan masyarakat setempat secara swadaya. Menteri Siti melihat langsung upaya penanaman mangrove dan menikmati pemandangan jembatan Raja Siak Kecik yang dibuat melintasi mangrove hingga ke ujung batu pemecah gelombang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru. Ada Natsir di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Natsir. Ya, halo Nila. Selamat siang. Selamat siang. Natsir, dalam rangka apa sebenarnya Menteri LHK ini berkunjung ke Bengkalis? Ya, Nila, Menteri LHK memang berkunjung ke Bengkalis pada Minggu sore sekitar pukul 17.15 sore kemarin. Agenda Menteri LHK sendiri, Ibu Siti Nurbaya, melihat langsung proses penanaman mangrove secara swadaya yang dilakukan masyarakat Desa Muntai di sana. Selain itu juga ada agenda ini juga disondingkan dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi di lokasi penanaman mangrove ini, di mana rencananya Presiden Jokowi juga akan berkunjung pada Selasa besok ke lokasi ini. Begitu Nila. Untuk kondisi abrasi pantai sendiri di lokasi yang dikunjungi oleh Menteri LHK ini seperti apa pantauannya, Natsir?
Ya Nila, untuk kondisi abrasi sendiri untuk di Pulau Bengkalis sendiri memang cukup per tahunnya cukup luas. Untuk di wilayah Desa Muntai sendiri, di mana abrasi dari garis nol bibir pantai terdahulu sampai posisi sekarang ini sudah habis dimakan abrasi sekitar 1 kilo. Di mana masyarakat berupaya melakukan pencegahan sendiri dengan rupa membangun menanam dengan mangrove-mangrove di lokasi ini. Selain itu juga beberapa tahun yang lalu memang ada pembantuan pemerintah untuk penanganan abrasi di sana sekitar 400 meter pembangunan pemecah gelombang. Hanya saja jumlah pembangunan pemecah gelombang ini belum mencukupi karena lebar pantai yang terkena abrasi untuk Desa Muntai saja itu sepanjang 6 km. Begitu Nila. Kemudian dari warga desa setempat yang dikunjungi oleh Menteri LHK ke pemerintah, adakah harapan khusus yang disampaikan pada Menteri LHK, Natsir? Ya, Nila, masyarakat di sana perwakilan sempat berdiskusi dengan Ibu Menteri KLHK, di mana salah satu perwakilan masyarakat menyampaikan agar kondisi abrasi di Pulau Bengkalis khususnya di Desa Muntai ini bisa menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Bengkalis, pemerintah pusat sendiri, karena kondisi Pulau Bengkalis ini memang sebagai pulau terluar yang berhadapan langsung dengan negeri tetangga Malaysia, di mana tentu akan nampak kesenjangan kondisi Pulau Bengkalis sendiri dengan pulau di seberang. Harapan mereka ini bisa menjadi perhatian pusat dengan kedatangan Menteri LHK dan besok Presiden Jokowi bisa menjadi perhatian dan prioritas utama dalam pembangunan, terutama di masalah penanganan abrasi. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak laporannya wartawan Tribun Pekanbaru Muhammad Natsir. Selamat bertugas kembali Natsir. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Jenazah Baratu Anumerta Muhammad Kurniadi Sutio tiba di rumah orang tuanya di Johar, Karangbaru, Aceh, Tamiang. Pemulangan jenazah ini dilakukan dengan pengawalan dari pihak kepolisian sejak dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga ke rumah orang tuanya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Serambi, ada Rahmat Wiguna di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rahmat. Selamat siang, rekan Nila. Selamat siang. Rahmat, apakah saat ini jenazah yang bersangkutan benar-benar sudah tiba di rumah duka? Seperti apa informasinya? Bisa saya laporkan kalau jenazah almarhum Baratu Muhammad Kurniadi Sutio tiba di rumah orang tuanya di Kampung Johar, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar pukul 10:50. Pemulangan ini sendiri melalui Bandara Kuala Namu di Medan, karena jarak antara Medan dengan Kuala Simpang lebih dekat dibandingkan dengan Bandara Iskandar Muda di Banda Aceh. Oke, Rahmat, untuk situasi di kediaman yang bersangkutan pada saat Anda melihat situasinya seperti apa ketika almarhum ini sudah tiba? Sejak malam sebenarnya rumah orang tua almarhum sudah dipenuhi oleh puluhan bahkan seratusan pelayat dari warga sekitar, keluarga maupun dari Forkopimda yang terus memberi pengajian di rumah duka, dan tadi pagi juga masyarakat yang hadir di pengajian terus bertambah hingga siang tadi diperkirakan lebih dari 100 orang yang menyambut kedatangan almarhum. Dan kedatangan almarhum yang dikawal ketat oleh aparat dari Polda Sumut maupun Polda Aceh langsung disambut isak tangis oleh keluarga, karena memang almarhum ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan selama ini dia bertanggung jawab atas biaya kuliah adik bungsunya. Baik, Rahmat, untuk rencana pemakaman almarhum sendiri akan dimakamkan di mana? Kemudian mengapa dipilih tempat pemakaman tersebut? Jadi setelah atas koordinasi dengan antara keluarga dengan Polda Aceh, almarhum akhirnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan yang berjarak sekira 1 km dari rumahnya. Prosesi pemakaman ini sendiri dipimpin oleh Wakil Komandan Satbrimob Polda Aceh AKBP Beri Diansa, disaksikan Forkopimda dan keluarga serta masyarakat yang terus memenuhi hingga ke liang lahat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Rahmat Wiguna wartawan Serambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Rahmat.
Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Sanggar Seni Karawitan Purbasari menjadi sebuah wisata budaya di Kampung Perapatan Curug, Kota Serang, saudara. Sanggar seni ini bahkan sudah berdiri sejak tahun 90 lalu. Sang penggagas mengatakan memilih nama Purbasari karena terinspirasi dari tokoh cerita rakyat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten, ada Milda Niati di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Milda. Halo rekan Nila dan Tribuner. Ya, selamat siang. Selamat siang. Milda, siapa penggagas dari Sanggar Seni Karawitan ini dan bagaimana awal mulanya bisa didirikan Sanggar Seni Karawitan ini? Bisa dijelaskan? Ya. Penggagas dari Sanggar Seni Karawitan ini bernama Saudi Asmita. Beliau berusia 73 tahun dan sampai saat ini Sanggar Seni sudah berdiri selama 31 tahun. Awalnya Saudi itu dia mendirikan sanggar secara sendiri dibantu dengan keluarganya, dan awal mulanya yang diajarkannya itu adalah anak-anaknya sendiri, Nila. Kemudian lambat laun dia mengajak murid-muridnya di tingkat SD dan masyarakat sekitar untuk terus berlatih seni musik dan juga tari di daerah Curug, begitu Nila. Alat musik apa saja yang kemudian dipelajari dalam Sanggar Seni Karawitan ini, Milda? Ya, alat musiknya itu beragam, mulai dari gamelan, suling, degung, kemudian kendang, kecapi, selendro, dan lainnya. Ada juga kidungan atau kidung Sunda, dan selain itu juga saat ini selain daripada Sanggar Seni Karawitan ada juga Sanggar Seni Tari Nirmala, itu didirikan oleh anaknya Saudi sendiri bernama Irma. Sanggar Seni Tari Nirmala itu berdiri pada tahun 2011 dan saat ini sudah memiliki 20 penari, begitu. Rekanila. Oke, untuk Sanggar Seni Karawitan ini sendiri kan juga mengajari beberapa murid, begitu ya, Milda. Ini muridnya ada dari mana saja, kemudian sejauh ini sudah berapa banyak murid yang lahir dari Sanggar Seni Karawitan ini? Menurut keterangan dari Saudi, muridnya itu sudah banyak tersebar dari berbagai daerah yang ada di Kecamatan Curug dan Kota Serang. Awalnya murid-muridnya itu berasal dari siswa SD, kemudian remaja, dan juga ada mahasiswa serta orang tua juga, begitu rekanila. Baik, terima kasih banyak Milda Niati, wartawan Tribun Banten atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Milda. Ya, sama-sama.
Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Mobil mewah Lamborghini memang menjadi idaman setiap orang ya. Hanya saja keinginan untuk membeli mobil ini biasanya pupus setelah mengetahui harga yang fantastis. Namun di tangan pria asal Sragen, Jawa Tengah ini, sebuah mobil lawas bisa dimodifikasi menjadi sebuah Lamborghini. Sosok bernama Suprianto atau Mas Gondrong ini membuat Lamborghini tiruan karena permintaan temannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, terkait adanya pria di Sragen yang membuat Lamborghini handmade dari mobil jadul ini, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Septi. Halo, selamat siang, rekan Nila. Selamat siang, Septi. Untuk ide awalnya sendiri dari pria asal Sragen yang membuat mobil Lamborghini dari mobil jadul ini dari mana? Untuk ide awalnya sendiri itu berasal dari hanya sekumpulan anak muda di Sragen yang nongkrong di satu tempat, dan itu hanya cuma bercandaan aja, dan kemudian muncul ide dari salah satu anak tongkrongan tersebut untuk mengubah mobil Honda Accord Mastro tahun 1990 menjadi Lamborghini karena pada saat itu mobil Lamborghini pada tahun 2018 dimulai proyeknya itu masih ngetren di kalangan anak muda. Iya, Oke, untuk proses pembuatannya seperti apa, Septi, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Untuk proses pembuatannya memakan waktu cukup lama dikarenakan memang mobil tersebut dikerjakan sendiri oleh Suprianto atau yang dikenal dengan Mas Gondrong, dengan di mana bodinya mobil tersebut terbuat dari galvanis ukuran 1 mm dan dibentuk sendiri dengan menggunakan alat seadanya, hanya alat-alat bengkel saja untuk membentuk bodi yang saat ini sudah mulai terlihat seperti ditampilkan dalam video tersebut. Dan untuk mesinnya sendiri masih menggunakan mesin bawaan dari mobil Honda Accord Maestro tahun 1990 tersebut, dan nantinya ke depannya akan untuk interior dan bentukan finishingnya akan disesuaikan sesuai dengan mobil Lamborghini yang asli. Ya, rekan Nila. Dari keterangan Mas Gondrong sendiri, Septi, apakah sudah ada perkiraan kapan nantinya mobil ini akan selesai, kemudian akan digunakan untuk apa nantinya kalau mobil ini hanya sudah bisa selesai? Ya, menurut Mas Gondrong, target penyelesaian dari mobil Lamborghini KW ini ditargetkan selesai pada tahun ini, di mana tinggal proses pengerjaan, finishing, dan pemasangan interior mobil saja. Dan untuk selanjutnya akan digunakan untuk dikendarai seperti biasa dikendarai di jalan raya, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk hanya menjadi koleksi, karena memang mobil tersebut juga mesinnya sudah tua dan mungkin akan digunakan untuk kendaraan pribadi saja. Baik, terima kasih banyak Septi, wartawan Tribun Solo, atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Septi. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lain di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Di tengah pandemi, kami juga masih terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kru yang bertugas, saya Nila Irda pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Aksi demo direncanakan segera digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI bersama dengan Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK di Gedung Merah Putih pada Senin 27 September 2021 hari ini. Hal itu berkaitan dengan tindak lanjut ultimatum yang disampaikan. Ultimatum tersebut diakui tak digubris oleh Presiden Joko Widodo. Dilansir tribunnews.com, ultimatum yang dimaksud yakni berkaitan dengan nasib pegawai KPK yang dipecat akibat tes wawasan kebangsaan atau TWK. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Media BMSI 2021, Muhammad Rais lewat keterangan tertulis pada Senin 27 September 2021. Menurutnya, Presiden tak menunjukkan keberpihakannya kepada puluhan pegawai KPK yang akan dipecat. Presiden pun dianggap juga tak menggubris ultimatum yang mereka berikan. Hal sama juga disampaikan oleh Fakhrul Firdausi, Presiden BEM Unsud Aliansi GASAK. BMSI menilai janji Jokowi terkait dengan penguatan KPK tak ubahnya sebagai lip service belaka. Terkait hal itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI bersama dengan Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK akan menggelar demo di depan Gedung Merah Putih. Demo akan dilangsungkan pada Senin 27 September 2021 hari ini sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tidak kurang 1.000 mahasiswa diinformasikan akan ikut dalam demo di KPK itu. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Mataram, Kalimantan, Sumatera Selatan, Padang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, dan wilayah Jabodetabek. Soal protokol kesehatan, Fahrul telah menjamin dan ia menyebut semua masa aksi diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi selengkapnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pemecah gelombang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru. Ada Natsir di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Natsir. Ya, halo Nila. Selamat siang. Selamat siang. Natsir, dalam rangka apa sebenarnya Menteri LHK ini berkunjung ke Bengkalis? Ya, Nila, Menteri LHK memang berkunjung ke Bengkalis pada Minggu sore sekitar pukul 17.15 sore kemarin. Agenda Menteri LHK sendiri, Ibu Siti Nurbaya, melihat langsung proses penanaman mangrove secara swadaya yang dilakukan masyarakat Desa Muntai di sana. Selain itu juga ada agenda ini juga disondingkan dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi di lokasi penanaman mangrove ini, di mana rencananya Presiden Jokowi juga akan berkunjung pada Selasa besok ke lokasi ini. Begitu Nila. Untuk kondisi abrasi pantai sendiri di lokasi yang dikunjungi oleh Menteri LHK ini seperti apa pantauannya, Natsir? Ya Nila, untuk kondisi abrasi sendiri untuk di Pulau Bengkalis sendiri memang cukup per tahunnya cukup luas. Untuk di wilayah Desa Muntai sendiri, di mana abrasi dari garis nol bibir pantai terdahulu sampai posisi sekarang ini sudah habis dimakan abrasi sekitar 1 kilo. Di mana masyarakat berupaya melakukan pencegahan sendiri dengan
membangun menanam dengan mangrove-mangrove di lokasi ini. Selain itu juga beberapa tahun yang lalu memang ada pembantuan pemerintah untuk penanganan abrasi di sana sekitar 400 meter pembangunan pemecah gelombang. Hanya saja jumlah pembangunan pemecah gelombang ini belum mencukupi karena lebar pantai yang terkena abrasi untuk Desa Munte saja itu sepanjang 6 km. Begitu Nila. Kemudian dari warga desa setempat yang dikunjungi oleh Menteri LHK ke pemerintah, adakah harapan khusus yang disampaikan pada Menteri LHK, Natsir? Ya, Nila, masyarakat di sana perwakilan sempat berdiskusi dengan Ibu Menteri KLHK, di mana salah satu perwakilan masyarakat menyampaikan agar kondisi abrasi di Pulau Bengkalis khususnya di Desa Muntai ini bisa menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Bengkalis, pemerintah pusat sendiri, karena kondisi Pulau Bengkalis ini memang sebagai pulau terluar yang berhadapan langsung dengan negeri tetangga Malaysia, di mana tentu akan nampak kesenjangan kondisi Pulau Bengkalis sendiri dengan pulau di seberang. Harapan mereka ini bisa menjadi perhatian pusat dengan kedatangan Menteri LHK dan besok Presiden Jokowi bisa menjadi perhatian dan prioritas utama dalam pembangunan, terutama di masalah penanganan abrasi. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak laporannya wartawan Tribun Pekanbaru Muhammad Natsir. Selamat bertugas kembali Natsir. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Jenazah Baratu Anumerta Muhammad Kurniadi Sutio tiba di rumah orang tuanya di Johar, Karangbaru, Aceh, Tamiang. Pemulangan jenazah ini dilakukan dengan pengawalan dari pihak kepolisian sejak dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga ke rumah orang tuanya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Serambi, ada Rahmat Wiguna di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rahmat. Selamat siang, rekan Nila. Selamat siang. Rahmat, apakah saat ini jenazah yang bersangkutan benar-benar sudah tiba di rumah duka? Seperti apa informasinya? Bisa saya laporkan kalau jenazah almarhum Baratu Muhammad Kurniadi Sutio tiba di rumah orang tuanya di Kampung Johar, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar pukul 10:50. Pemulangan ini sendiri melalui Bandara Kuala Namu di Medan, karena jarak antara Medan dengan Kuala Simpang lebih dekat dibandingkan dengan Bandara Iskandar Muda di Banda Aceh. Oke, Rahmat, untuk situasi di kediaman yang bersangkutan pada saat Anda melihat situasinya seperti apa ketika almarhum ini sudah tiba? Sejak malam sebenarnya rumah orang tua almarhum sudah dipenuhi oleh puluhan bahkan seratusan pelayat dari warga sekitar, keluarga maupun dari Forkopimda yang terus memberi pengajian di rumah duka, dan tadi pagi juga masyarakat yang hadir di pengajian terus bertambah hingga siang tadi diperkirakan lebih dari 100 orang yang menyambut kedatangan almarhum. Dan kedatangan almarhum yang dikawal ketat oleh aparat dari Polda Sumut maupun Polda Aceh langsung disambut isak tangis oleh keluarga, karena memang almarhum ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan selama ini dia bertanggung jawab atas biaya kuliah adik bungsunya. Baik, Rahmat, untuk rencana pemakaman almarhum sendiri akan dimakamkan di mana? Kemudian mengapa dipilih tempat pemakaman tersebut? Jadi setelah atas koordinasi dengan antara keluarga dengan Polda Aceh, almarhum akhirnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan yang berjarak sekira 1 km dari rumahnya. Prosesi pemakaman ini sendiri dipimpin oleh Wakil Komandan Satbrimob Polda Aceh AKBP Beri Diansa, disaksikan Forkopimda dan keluarga serta masyarakat yang terus memenuhi hingga ke liang lahat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Rahmat Wiguna, wartawan Serambi, atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Sanggar Seni Karawitan Purbasari menjadi sebuah wisata budaya di Kampung Perapatan Curug, Kota Serang, Saudara. Sanggar seni ini bahkan sudah berdiri sejak tahun 90 lalu. Sang penggagas mengatakan memilih nama Purbasari karena terinspirasi dari tokoh cerita rakyat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten, ada Milda Niati di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Milda. Halo rekan Nila dan Tribuner. Ya, selamat siang. Selamat siang. Milda, siapa penggagas dari Sanggar Seni Karawitan ini dan bagaimana awal mulanya bisa didirikan Sanggar Seni Karawitan ini? Bisa dijelaskan? Ya. Penggagas dari Sanggar Seni Karawitan ini bernama Saudi Asmita. Beliau berusia 73 tahun dan sampai saat ini Sanggar Seni ini sudah berdiri selama 31 tahun. Awalnya Saudi itu dia mendirikan sanggar secara sendiri, dibantu dengan keluarganya, dan awal mulanya yang diajarkannya itu adalah anak-anaknya sendiri, Nila. Kemudian lambat laun dia mengajak murid-muridnya di tingkat SD dan masyarakat sekitar untuk terus berlatih seni musik dan juga tari di daerah Curug, begitu Nila. Alat musik apa saja yang kemudian dipelajari dalam Sanggar Seni Karawitan ini, Milda? Ya, alat musiknya itu beragam, mulai dari gamelan, suling, degung, kemudian